Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, siang ini kita ngobrol-ngobrol santai mengenai salah satu potensi dari mitokondria biogenesis yang dihasilkan dari ya, aktivitas yang disebut dengan cold exposure atau rendam es. Nah, seperti apa isinya? Saya akan munculkan slide-nya dulu ya. Oke, jadi di dalam OMG MBG ini semua sudut pandangnya didasarkan pada mitokondria biogenesis. Ada paling tidak 12 aspek yang saya bahas nanti di dalam kelasnya secara komprehensif, termasuk bagaimana cara melakukannya dengan baik, dengan maksimal dan optimal, sehingga hasilnya efektif menjadi di badan. Kayak kita lihat. Apa itu cold exposure? Sederhananya adalah tubuh didera dengan temperatur dingin yang ekstrim untuk membangkitkan potensi stres manajemen, potensi fokus, potensi hormon antiinflamasi, dan potensi imunitas dari sel lemak. Jadi jangan salah, intermittent stress dalam bentuk jutaan hawa dingin yang ekstrim ini punya potensi untuk membangkitkan banyak hal positif di badan. Tapi memang tidak boleh dilakukan secara sembrono ya. Memang harus dilakukan secara baik, secara progresif bertahap, dan yang paling utama secara rasional. Nah, sebelum masuk pembahasan, saya ingin kita nonton video dulu. Nonton video. Sebentar, ini saya munculkan dulu, ada audionya ya. Ada audionya. Oke, saya share. Ya, saya play. Selamat menikmati. Ya, siapkan air esnya ya, seperti ini. Esnya usahakan banyak, jadi ekstrim, dinginnya betul-betul dingin. Khusus bagi yang nggak tahan dingin boleh dikurangin jumlahnya, tapi kalau yang normal usahakan menggetarkan, jadi harus yang menggetarkan. Jadi begitu ngelihat begini kan, lihat, wah, ini kan menggetarkan, rasanya luar biasa gitu ya. Ya, ini adalah kolam es yang sangat menggetarkan dan menggentarkan. 10 karung es siap berendam dengan semua nyali yang dimiliki. Jika tidak kuat, pakai ember kecil aja. Cukup tangan saja atau kaki. Tapi jika punya nyali, berendam di air es ini. Mantap. Rasa gentar, rasa takutnya hilangkan, abaikan saja, cemplung masa bodoh, itu aja. 5, 4, 3, 2, 1, cemplungkan. Yes. Masuk. Ya. Yes. Nah, rasanya tuh berkali-kali lipat tuh. Nah. Iya, oke. Apa ini Pak Gugum, serotonin ya? Serotonin naik 350%. Iya. Kaki saja cukup. Masih ada satu kuota kalau mau turun. Masih bisa satu kuota. Ya. Ya, siap. Dua-dua, cuman dua-dua bisanya. Rupanya Gini aja gini. oke. Kita ke rendam es. Nah.
Ya, tujuan dari latihan rendam es ini adalah untuk menaikkan dopamin sampai 350%. Ini salah satu manfaatnya. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan protein HSP, heat shock protein. Ini manfaatnya besar sekali. Kemudian mental fokus, dengan melawan ini nyali kita, fokus kita, kondisian pikirannya itu bener-bener harus serius. Kita melawan rasa sakit seperti ini gitu kan, semua area tubuhnya kena, kemudian merasakan nyeri yang luar biasa. Ini harus betul-betul dikondisikan sedemikian rupa supaya apa, kita nggak pernah tahu kapan situasi berat dalam hidup ini terjadi pada diri kita. Maka harapannya adalah hanya dengan melatih diri ini, diri berarti secara keseluruhan utuh ya, berarti raganya, pikirannya, perasaannya, keyakinannya, bahwa kita mampu menggerakkan seluruh potensi tubuh ini menjadi satu kesatuan. Itu disebut dengan laser fokus. Masuk begini, ini kita nggak bisa mikir kerjaan gitu kan, nggak bisa mikir yang lain, kita aja bisa mikirkan diri kita sendiri aja, jadi sangat mindfulness sekali. Nah, ini yang kemudian menjadi manfaat yang luar biasa besar. Ya, awalnya memang sangat menyakitkan, tapi sekali lagi latihan ini adalah untuk mental fokus. Kalau misalnya latihan sendiri di rumah, mulai dari tangan dulu aja. Setelah itu wajah 30 detik, tangan 1-3 menit, wajah 30 detik, kemudian kaki 30 detik. Kapan waktu terbaik untuk berlatih rendam es ini? Waktu terbaik untuk berlatih rendam es adalah 2-4 jam setelah bangun tidur. Jadi yang terbaik adalah di pagi hari dengan suasana seperti ini. Kenapa? Karena dopamin rilis pagi hari itu membuat seseorang jadi lebih punya tenaga. Jadi lebih punya tenaga untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Lebih fokus, lebih bersemangat pada apapun goal yang dia mau capai pada hari itu. Jadi ini enak sekali rasanya. Kalau belum merasakan, datang di camp fundamental OMG. Nanti kita ajari caranya. Dan ini safe selama tidak dilakukan dengan ruangan yang terlalu tinggi. Ini kan pendek. Makanya dipakai kolam renang anak. Karena pendek saja, ini saya duduk berdiri seperti ini. Ya. Dengan kondisi seperti ini ya nikmati saja. Semua rasanya itu nikmati saja. Karena ini maknyos sekali, enak sekali, melatih mental fokus yang luar biasa, enak sekali. Nah, keluar dari es ini Anda harus menggerakkan otot. Ya, karena aliran darah agar bersirkulasi kembali. Seperti itu. Latihan es pagi hari mantap. Camp Fundamental OMG. Ya. Gimana Bu? Asik Bu? Asik Bun? Asik. Iya. Enaknya maknyos. Ya, oke, sudah lihat ya. Jadi luar biasa. Jadi itu adalah sesuatu yang sudah kita lakukan. Di video awal tadi ada angkatan laut, itu kita sudah melakukan masuk di tahun ke-14 atau 15. Jadi sudah hampir 15 tahun ya, kita menjalani di angkatan laut rutin merendam es untuk para purnawirawan angkatan laut. Wajah, tangan, kaki. Rendam es seminggu 2 kali dan mereka mempraktikkan sendiri di rumah 1-2 kali lagi. Jadi ada 3-4 kali melakukan rendam es di rumah dan itu sangat berperan sekali untuk menjaga kesehatan para lansia sehingga bisa dari 70 sekarang usia sudah 84, 85. Luar biasa. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang ada di balik latihan es itu? Ya kan, karena ada sebagian orang yang tidak peduli dengan apa namanya isinya, yang penting dia udah latihan. Terus sebagian orang yang apa sih kok bisa terjadi perubahan? Nah, kita lihat. Ada salah satu yang bermanfaat di dalam latihan es, yakni penggunaan sel lemak atau adipose tissue. Sel lemak ini sesungguhnya kaya sekali akan sel imun. Kita lihat situ ada grup 1 dan grup 2, ada neutrofil, ada T-sel, ada makrofag, eosinofil dan sebagainya. Kemudian juga ada 2 sel yang berfungsi sebagai pengatur termogenesis atau penciptaan panas atau pembentukan panas pada sel lemak putih, yaitu eosinofil dan M2, tipe M2 ya, makrofage tipe M2. Karakteristiknya seperti ini. Anda bisa screenshot kemudian dilihat karakternya antara sel lemak putih dan sel lemak coklat. Nah,
Kalau tadi sel lemak putih, sekarang ada sel lemak coklat. Sel lemak coklat itu fungsinya luar biasa, yakni meningkatkan energi expenditure, produksi panas, dia kaya akan mitokondria, dan uncoupling protein satu isi B1, nanti saya jelaskan itu apa, yang merupakan pengatur utama termogenesis, kemudian dapat melindungi tubuh dari obesitas dan diabetes, kemudian jadi inisiasi oleh keaktifan saraf simpatik melalui pelepasan hormon noradrenalin. Dan sel lemak coklat dapat meningkatkan sensitivitas insulin hingga lebih dari 43%. Luar biasa, ya kan? Proses beige atau browning pada sel lemak dapat dipengaruhi oleh faktor genetik, cold exposure, dan latent basic. Apa itu proses browning? Ya, ini proses perubahan dari sel lemak putih menjadi sel lemak coklat. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk atau tiba-tiba sel lemak putih Anda berubah menjadi sel lemak coklat, nggak bisa. Harus ada proses yang mendahului sehingga sel lemak putih itu berubah menjadi sel lemak coklat. Nanti kita akan belajar lebih komprehensif di kelas OMG, MBG ini. Kemudian sel lemak coklat juga sekaligus merupakan agen anti diabetes dan anti obesitas. Nah, ya kan? Jadi bisa dipakai pemanfaatan dari sel lemak coklat ini untuk apa namanya, menurunkan gula darah, juga sebagai untuk membakar lemak. Karena proses membakar lemak itu, lemak nggak bisa langsung tiba-tiba terbakar, nggak bisa. Dia ada prosesnya. Pertama adalah dia harus ada stimulannya dulu, stimulasinya dulu, lalu kemudian sel lemak putihnya harus mengalami proses browning dulu, lalu kemudian berubah menjadi sel lemak coklat, baru kemudian lemak terbakar. Lalu disitulah muncul sel imun, termogenesis, dan sebagainya. Nah, kita lihat apa yang terjadi saat kulit kita terpapar oleh cold exposure. Yang pertama, ketika kulit terpapar oleh hawa dingin, otot akan berusaha berkontraksi dan terjadi proses menggigil dulu. Ini istilahnya shivering thermogenesis. Menggigil, ya ini tujuan untuk meningkatkan energi expenditure. Nah, jika ditahan lebih lama, proses yang menggigil ini akan menurun, namun pengeluaran energi tetap terjadi. Terjadi pergeseran pada suatu yang disebut dengan non-shivering thermogenesis atau pembentukan panas tanpa menggigil. Nah, pada poin nomor 3 inilah kita lihat di sini, si mitokondria dia melakukan proses uncoupling. Uncoupling itu saya sudah jelaskan pada video sebelumnya ya, mengenai mitokondria biogenesis. Ini proses di mana mitokondria mengalami fragmentasi atau fission atau pembelahan sehingga dia menjadi lebih banyak. Jadi lebih banyak. Jadi terfragment-fragment lah, kasarnya begitu. Ada pemicunya, ya kan? Nah, ajaibnya, proses-proses ini jika sifatnya intermittent stress atau stres yang moderate gitu ya, kita sebut saja mild atau moderate, maka proses fermentasi ini akan menciptakan jumlah mitokondria secara fisik jadi lebih banyak yang berasal dari sel lemak. Nah, itu seru ya. Jadi mitokondria bisa diantaranya dilakukan proses fragmentasi dengan cara diberikan deraan hawa dingin yang cukup ekstrim. Sehingga dia akan membelah diri atau melakukan proses fission dan jumlah mitokondrianya bertambah. Nah, apa yang terjadi? Kita akan lihat. Ketika temperatur diberikan pada jumlah yang cukup, ya temperatur yang cukup, ya kalau saran itu sih memang seperti yang di video tadi, ya cukup ekstrim. Ketika diberikan pada jumlah yang cukup, maka terjadi proses browning. Nah, ini penting. Browning ini apakah harus selalu dengan rendah es? Nah, browning bisa juga dibentuk dengan cara latihan fisik, bisa aerobik, bisa high intensive interval training, bisa short intensive interval training, bisa kemudian apa namanya, resistant training juga bisa, intermittent fasting juga bisa. Jadi banyak cara untuk mengubah dari sel lemak putih menjadi sel lemak coklat. Tetapi rendam es atau cold exposure adalah sepanjang pengetahuan saya adalah yang paling cepat, ya, yang paling cepat dari sisi durasi, itu. Maka ini dipakai sebagai protokol di dalam nyaris hampir kebanyakan kelas-kelas OMG dan di semua terapi-terapi privat OMG. S ini menjadi bagian yang tak terpisahkan. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa
Brown adipose tissue merupakan agen anti obesitas. Kita lihat di studi jurnalnya terjadi penurunan pada body fat mass, jadi pada massa lemaknya. Kemudian dalam waktu hanya 6 minggu saja, dia dapat menyebabkan penurunan massa lemak jika dilakukan secara konsisten. Luar biasa kan? Dibandingkan kontrol itu dia tidak melakukan apa-apa. Signifikan, signifikan. Nah, kita lihat di sini bagaimana jumlah dari mitokondrianya ketika dilakukan chronic cold exposure. Jadi kondisi cold exposure yang cukup ekstrim ya, maka akan terjadi proses mitokondria fission atau fragmentasi atau menambah jumlah mitokondria. Nah, gampang ya. Oke, sekarang kita melihat jurnal ini. Ini nih hubungan sama kanker. Ini sengaja saya bahas yang berhubungan dengan kanker. Kenapa? Karena ini penting karena semua potensi dari diri kita ini on off kankernya dan kita berusaha untuk menghindari dari kondisi-kondisi kanker ini. Tapi di zaman sekarang ini di mana banyak sekali kita terpapar oleh misalnya hal-hal yang seperti karsinogenik, ya kan? Oleh radiasi, oleh stres yang tinggi, aktivitas fisik yang sedentary atau yang malas dilakukan karena mudahnya mendapat informasi gitu kan, hanya lewat jari-jari saja, kemudian malas bergerak dan banyak duduk, sehingga itu meningkatkan potensi dari kanker. Maka video kali ini pembahasan mengenai MG-MBG didasarkan pada pemahaman dari sudut pandang mitokondria dan kanker yang mudah-mudahan ketika pemahaman ini dipahami bersama, kita jadi ngerti dan mau melakukan upaya-upaya pencegahan atau perbaikan melalui pendekatan berbasis mitokondria ini, yang salah satunya adalah cold exposure. Jadi ingat, ada 12 ya kemarin ya. Kita sudah bahas mengenai latihan fisik, kita sudah bahas mengenai manajemen pikiran dan perasaan, kita juga sudah bahas mengenai diet dan nutrisi, dan sekarang kita bahas mengenai cold exposure atau rendam es atau penderaan pada temperatur dingin. Balik ke jurnal. Jadi jurnal ini akan menginvestigasi pengaruh potensial, gampang ya, terapi dingin, pilihan terapi dingin dalam menangani berbagai macam tipe-tipe kanker. Termasuk bahkan tipe-tipe kanker yang secara klinis ini susah untuk diobati. Untreatable itu berarti susah untuk diobati, disembuhkan lah. Di antaranya kanker pankreas. Ini salah satunya saja, kanker pankreas. Nah, disebutkan dalam jurnal ini, cold exposure atau deraan hawa dingin, kemungkinan besar ini memiliki efek untuk menekan tumor ya, yang dimediasi oleh aktivasi brown adipose tissue atau sel lemak coklat. Nah, saya jelaskan dulu. Pada usia kita saat ini, sel lemak yang dominan di badan kita adalah sel lemak putih, bukan sel lemak coklat. Adakah manusia yang dominan sel lemak coklatnya? Ada, yakni bayi dan anak kecil. Jadi waktu kita lahir, bayi itu dominan sel lemak coklat dibandingkan sel lemak putih. Seiring pertumbuhan usia, kita semakin tumbuh remaja, dewasa, menua, maka terjadi pergeseran. Sehingga kemampuan tubuh kita untuk menghasilkan sel lemak coklat menjadi menurun dan dominan sel lemak putih. Nah, maka caranya bagaimana? Ada banyak, bisa lewat puasa, lewat olah napas, lewat olahraga, dan sebagainya. Nah, ini kita bahas mengenai rendang es. Maka itulah dasar dari ketika saya memunculkan latihan ini di Angkatan Laut Purnawirawan dulu, mereka tanya, kenapa kita harus latihan aneh-aneh begini? Bikin es, direndam tangan, kaki, wajah, gitu kan. Saya tunjukkan jumlahnya, jurnalnya, bahwa bapak-bapak, seusia bapak-bapak saat ini, menurut statistik jurnalnya, lebih banyak sel lemak putih dibandingkan sel lemak coklat. Karena lebih banyak sel lemak putih dibandingkan sel lemak coklat, maka biasanya bapak-bapak ini lebih susah untuk lebih mudah untuk kedinginan, tidak punya kemampuan untuk menahan dingin, ya kan? Karena yang punya kemampuan untuk menahan dingin adalah sel lemak coklat atau brown adipose tissue. Nah, maka bapak-bapak harus latihan rendam es. Lalu saya tunjukkan manfaatnya, dasar ilmunya, prosesnya, dan sebagainya. Akhirnya mereka mau dan ternyata asyik, mengasyikkan, dan nagih.
dan nagih. Kalau udah ngerasain, nagih. Bahkan dulu saya masih ingat betul tuh, Pak Jarod dari komunitas PHS itu kan ngajarinya Wim Hof tuh, ya kan Wim Hof sama manajemen pikiran perasaan. Nah, kan nggak ada dulu tuh rendam es kan. Saya racunin, saya bilang begini di sebuah event bersama PHS OMG di Kinasi Resort ya. Saya bilang begini, Pak Jarod nih boleh terhitung sebagai murid tidak langsung yang Wim Hof lah karena sudah belajar gitu kan. Juga mungkin sudah beli pelatihan-pelatihannya dari Wim Hof langsung berbayar. Tapi ada satu bagian yang kurang, ya ini Pak Jarod tuh belum melakukan rendam es. Jadi belum afdol menjadi murid Wim Hof apabila belum mempraktekkan rendam es. Jadi saya gosok-gosok tuh Pak Jarod tuh. Awalnya, waduh ampun Mas Emo, ampun sakit, cuma tangan doang. Tapi lama-lama saya ajari, setelah jadi bisa, ayo Pak Jarod, sebadan badan. Nih saya siapin kolam renangnya, kolam renang anak yang tadi seperti di video ya, berendam. Lalu berendam lah. Dan dia bisa, karena ini kan masalah nyali, mental, dan kemudian sisi safety-nya karena kita tidak tinggi posisinya kan. Jadi berani dan bisa. Dan sampai sekarang ya membuat beberapa video yang memasukkan latihan renang es ke dalam latihan di PHS. Ya, memang ada dasar ilmunya. Ya kita lihat ya. Ini. Jadi ketika tubuh didera oleh rasa dingin, temperatur dingin yang ekstrim, maka sistem saraf simpatiknya aktif dan dia akan menghasilkan noradrenalin. Ini hormon kan. Noradrenalin nanti akan hinggap pada reseptor adrenergik. Reseptor adrenergik ini nanti kemudian akan menghasilkan norepinefrin dan dia akan hinggap pada sel lemak putih. WAT itu white adipose itu sel lemak putih dan menghasilkan proses browning. Jadi yang coklat-coklat ini adalah proses browningnya. Nah, ketika proses browning ini terjadi, maka lemak putih ini akan terbakar. Lalu mitokondria di dalamnya akan mengalami fragmentasi. Nah, jadi jumlah mitokondrianya akan meningkat karena terjadi peningkatan molekul UCP1 atau uncoupling protein 1. Nah, ini akan kemudian terjadi proses browning. Proses browning ini kemudian akan meningkatkan thermoregulation ketika diperbesar mitokondrianya. Proses regulation, heat regulation atau penciptaan panas, dan penciptaan panas akan menghasilkan energi tinggi yang secara alamiah dia akan melakukan penyerapan glukosa lebih tinggi. Wah ini luar biasa canggih nih, ya kan? Nah, ketika dia berhasil untuk melakukan penyerapan glukosa, maka sering saya bilang berkali-kali nih di banyak video, semua upaya yang dapat menurunkan gula, menunjukkan gula darah ya, mesti dianggap sebagai upaya untuk melaparkan sel kanker. Jadi misalnya lewat diet juga bisa, jika Anda melakukan diet atau puasa juga bisa. Semua upaya untuk melaporkan gula lah, termasuk olah napas. Makanya saya pernah bilang berkali-kali, hati-hati dengan sekedar melakukan olah napas, jangan melakukan sekedar olah napas, khususnya bagi pasien kanker. Kalau pasien kanker dia sekedar melakukan olah napas, tidak mengerti bagaimana caranya untuk melakukan perbaikan pada penurunan pada gula darahnya, maka dia berisiko untuk meningkatkan produksi sel kankernya. Misalnya contoh ya, oh saya pengen latihan pernapasan sampai 2 jam, wah katakanlah begitu ya. Lalu dia praktekkan Wim Hof sampai 2 jam, wah sembuh enggak, sakit iya. Kenapa? Tubuhnya overtraining. Bukan salah olah nafasnya. Ketika di overtraining, maka terjadi peningkatan glukosa akibat dari aspek hormonal. Prosesnya disebut sebagai gluconeogenesis. Ya kan? Jadi jangan main-main. Nah, balik pada rendam es ini. Jadi ketika rendam es terjadi proses browning, browning terjadi, maka terjadi produksi mitokondria dalam jumlah besar, ya difragmentasi, mengalami proses fission atau pembelahan, kemudian akan tercipta panas yang kemudian kebutuhan tinggi dari mitokondria ini akan menyerap glukosa lebih banyak, sehingga dia memblokir asupan makanan pada sel tumor atau sel kanker. Nah, untuk melihat bagaimana dasar dari jurnal ini, saya akan munculkan tulisan jurnalnya saja, karena lebih lebih enak. Nah, kita di sini ya. Nah, ini diambil dari Science Direct. Saya gedein sini ya. Cek, cek, cek. Nah, ini dia. Nah,
Nah, ini sudah saya tulis tadi, menginvestigasi potential role dari terapi dingin terhadap berbagai tipe-tipe kanker, termasuk pada yang secara klinis, tipe kanker yang tidak terobati, seperti kanker pankreas. Oke, jelas ya? Nah, the author, jadi pembuat jurnal ini, menyarankan bahwa deraan dingin memiliki efek untuk menekan tumor yang dimediasi oleh aktivasi brown adipose tissue atau sel lemak coklat, ya kan? Nah, pada kondisi ini maka sirkulasi gula darah akan diturunkan dan membatasi asupan gula pada tumor. Nah, seru ya. Nah, kita lihat sini. To prove this idea, jadi untuk membuktikan ide ini, jadi pengarang jurnal ini kemudian melakukan bla 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 segala macam, ya kan? Nah, kemudian dia melakukan observasi pengamatan pada saat deraan dingin, sirkulasi gula darah menurun, ya kan? Berarti dia akan membatasi asupan gula pada tumor. Nah, kelihatan di sini kan? Dan termasuk juga ikut mengurangi atau menurunkan sumber energi utama pada sel kanker, yakni glukosa. Pada setiap penurunan glukosa yang diamati dengan melihat ekspresi dari glucose transporter ini apa namanya? Jadi sel itu gambarnya anggaplah sel seperti bola, lalu kemudian ada di permukaannya itu sesuatu yang disebut dengan glucose transporter. Jadi bentuknya seperti khas ya untuk menangkap glukosa lalu memasukkan ke dalam sel. Nah, ekspresi dari glucose transporter ini itu menurun. Jadi artinya sel itu tidak kemasukan gula ketika melakukan rendam es atau ketika tubuh kena dera dengan rendam es yang ekstrim. Ya kan? Nah, sementara gula kita tahu lah diperlukan untuk produksi energi, untuk tumor growth, proliferation, berarti pembelahan sel kanker dan sebagainya. Nah, ini menarik nih. Pada saat melakukan cold exposure, tubuh akan mendistribusikan ulang darah pada organ-organ utama yang tidak mengalami dingin ini, ya kan? Ya, itu menariknya. Jadi tubuh ini punya kecerdasan untuk ngatur. Jadi bisa kita berendam sebadan badan nih. Tubuh akan berusaha mendistribusikan. Karena kan tidak mungkin seluruh tubuh kita, walaupun kulitnya kena, tapi kan bagian dalamnya kan secara bertahap teraliri hawa dingin progresif lah ya. Jadi nggak langsung segalanya menjadi sama dinginnya. Enggak. Nah, pada saat deraan dingin ini, tubuh akan mendistribusikan ulang darah untuk menjaga organ-organ agar tidak mengalami hipotermia. Jadi akan menjaga organ untuk tetap normotermia, temperaturnya tetap normal. Nah, bagaimana caranya? Ya, ini dengan melakukan proses browning atau proses pengubahan dari sel lemak putih menjadi sel lemak coklat. Nah, proses browning ini kan menciptakan termogenesis, menciptakan hawa panas di dalam. Jadi bagi Anda yang mempraktekkan rendam es pertama kali dan berkali-kali, itu akan merasakan ketika rendam es, tapi keringetan. Aneh kan? Orang rendam es tapi keringetan, badannya hangat. Padahal yang direndam itu adalah es kan? Tapi badannya menghangat. Kenapa? Ya, itu betul. Karena terjadi proses termogenesis. Termogenesis itu diperlukan untuk mengatur dan menjaga temperatur utama tubuh agar tetap survive. Tuh, jadi pinter dia, ya kan? Nah, kemudian temperan cold exposure ini akan mengaktifkan saraf simpatik. Saraf simpatik sehingga menghasilkan non-shivering thermogenesis atau pembentukan panas tanpa menggigil. Kok bisa seperti itu? Ingat, ada UCP1 atau uncoupling protein. Jadi kalau Anda lihat penjelasan saya mengenai mitokondria kemarin ya, atau 2 hari lalu, yang berhubungan dengan diet dan nutrisi, yakni kondisi di mana nutrition overload dan nutrition low. Ya kan? Di sini kelihatan bahwa ketika terjadi nutrition overload, kalau dari sisi nutrisi ya, ada akan kebentuk protein namanya uncoupling protein atau UCP yang fungsinya adalah untuk memfragmen atau membelah
mitokondria agar terpecah menjadi mitokondria-mitokondria yang lebih kecil atau proses fission. Ini juga sama. Ketika terjadi proses termogenesis, maka protein ini akan muncul sehingga mitokondria akan terfragmentasi dan menjadi lebih banyak jumlahnya. Dan kemudian dia menciptakan panas dengan maksud untuk respon terhadap dingin. Maka latihan dingin bisa keringetan. Ya kan? Yang luar biasa. Nah, kemudian hormon norepinefrin dihasilkan dari sel yang dihasilkan dari aktivitas saraf simpatik tadi akibat terendam es tadi akan melekat pada reseptor beta adrenergic. Nah, beta adrenergic itu salah satunya ada di sel lemak putih. Apa yang terjadi ketika si norepinefrin ini hingga pada sel lemak putih? Yang terjadi adalah lipolisis atau pemecahan lemak. Nah, seperti itu. Kemudian apa lagi? Ini lihat, dia akan meningkatkan konsumsi oksigen dan panas yang diperlukan untuk termogenesis, ya kan? Nah, pada percobaan ini, pada tikus ya, ketika si tikus ini ya dibedah, kemudian diambil sel lemak coklatnya, ya kan? Maka yang terjadi adalah terjadi peningkatan gula darah, terjadi proses hipoksia, terjadi proses tumor dan sebagainya. Iya, ketika sel lemak coklatnya itu diangkat atau dibuang yang ada hanya sel lemak putih saja. Maka di sini kita bisa simpulkan bahwa peranan sel lemak coklat ini sangat penting di dalam menekan tumor atau sel kanker. Maka jangan remehkan. Dan kalau Anda sudah berumur sama seperti kayak saya sekarang ini, itu sel lemak coklatnya itu rendah sekali kadar di tubuhnya. Maka Anda harus mau melakukan rendam es. Ya kan? Nah, ini saya tadi ngambil dari sini. Tuh. Jadi jangan jangan sepelekan, ya kan? Nah, ini sih bahasa-bahasanya kalau saya jelaskan semua jadi panjang lah. Tapi intinya adalah rendam es ini bermanfaat, bermanfaat banget, ya kan? Bahkan ketika dikombinasikan dengan jenis suplemen tertentu, efeknya bisa sangat luar biasa untuk mengatasi neurodegeneration atau degeneratif pada syaraf, neuropati atau penyakit-penyakit masalah-masalah pada syaraf seperti Alzheimer, Parkinson, MS atau multiple sclerosis dan sebagainya, termasuk kanker. Nah, seperti itu. Jadi jangan jangan ragu-ragu ya untuk latihan es, ya kan? Oke, saya rasa cukup pembahasan ringannya ini. Jadi dari sisi, kalau saya ulang ya, dari sisi mitokondria tadi, rendam es akan meningkatkan stimulasi terhadap saraf simpatik, yang kemudian saraf simpatik itu akan meningkatkan hormon noradrenalin. Noradrenalin ini kemudian karena dia jenisnya dari hormon adrenalin, maka akan hingga pada reseptor beta adrenergic. Beta adrenergic ini salah satunya ada pada sel lemak putih, yang kemudian terjadi proses browning ketika ini hingga. Ketika proses browning terjadi, maka akan dihasilkanlah energi yang lebih besar, panas yang lebih besar, dan daya serap gula yang lebih tinggi, sehingga menyebabkan terjadi fragmentasi pada mitokondria. Jumlahnya menjadi semakin banyak, tetapi ini proses yang menyehatkan mitokondria terbelahnya ini atau fission mitokondrianya ini, mitokondria dinamiknya atau mitokondria biogenesisnya itu sehat dan kuat-kuat pada setiap mitokondrianya. Nanti efek setelahnya, saya akan jelaskan bagaimana strategi latihan es yang setelah terjadi fragmentasi mitokondria, lalu kita berusaha untuk si fragmen-fragmen tadi ini akan menciptakan kondisi energi tinggi sehingga dia membentuk elongate atau penyatuan kembali mitokondria. Karena memang kemarin sudah saya jelaskan, ketika kita belajar dari kasus low nutrition, gitu kan, mitokondrianya akan menjadi semakin efektif dan dia akan menjadi semakin berusaha untuk saling bergabung dengan mitokondria dan memanjang. Dan mitokondria memanjang adalah mitokondria yang paling kuat, paling sehat. Dan itu ada caranya. Nah, cara untuk menggabungkan dari mitokondria yang terfragmentasi dengan latihan es sehingga menjadi kondisi yang memanjang